Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Bu Diah Mukminatul Hasimi MSY, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya Tias Wahyu Malia selaku moderator dari kelompok 2, di mana anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Arif Cahyono, Erwin, dan Susanti Diana Mahri. Untuk materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai tentang etika dan akhlak dalam bisnis Islam. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Arif Cahyono, yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yang ketiga akan disampaikan oleh Susanti Diana Mahri, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Erwin. Selanjutnya simaklah video dari kami. Saya di sini akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat. Etika secara terminologi adalah nilai-nilai atau norma-norma menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok. Dalam mengatur tingkah lakunya, etika juga bisa disebut dengan kode etik ataupun ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya, jahatnya suatu amal perbuatan manusia, sejalan dengan akal pikiran manusia. Kemudian yang B, perbedaan etika, moral, akhlak, dan norma dalam konteks bisnis. Yang pertama adalah etika. Etika adalah tema filsafat dan mempelajari tentang baik buruknya perilaku manusia. Secara terminologi, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kemudian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jika etika tadi tolak ukurnya adalah pikiran dan rasio, kalau moral sendiri tolak ukurnya adalah kebiasaan yang berlaku. Kemudian akhlak. Akhlak dalam bisnis Islam yaitu akhlak yang menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang terakhir adalah norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Norma berpedoman, memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Selanjutnya yang C, etika, agama, dan bisnis atau relevansi antara etika dengan bisnis Islam. Etika bisnis menjelaskan bahwa bisnis mengandung dimensi moral yang harus dikaji dan dinilai demi kebaikan bersama. Etika bisnis religius meyakini bahwa agama menyediakan sumber-sumber yang berharga untuk dikaji dan penilaian moral terhadap bisnis. Nah, maka dari itu, agama merupakan satu gerbang yang kuat untuk mengawal jalannya bisnis. Sehingga apa? Sehingga bisa menjadi bisnis yang bermoral. Etika bisnis religius meyakini bahwa bisnis yang bermoral tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi. Dan sebaliknya, etika bisnis mengandung sikap optimistik bahwa bisnis yang bermoral sebenarnya lebih menguntungkan, setidaknya untuk jangka panjang, daripada bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moral. Dan di sisi lain, bisnis adalah konteks yang konkret di mana agama-agama dapat membangun refleksi yang membumi dan menghubungkan sumber-sumber historinya dengan realita kehidupan masa kini. Prinsip-prinsip dalam bisnis Islam bisa dikatakan sebagai prinsip dalam bisnis Islam jika telah memenuhi beberapa prinsip utama dan aspek utama. Prinsip yang pertama yaitu prinsip common sense, dan yang kedua ada prinsip good project, dan yang ketiga ada prinsip berkah common sense yang sesuai dengan bisnis Islam dan etika bisnis Islam. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の香りがするこの道をたどってゆくイヤホン差し込むこの鼓動